Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, adik-adik. Nah, pagi ini kita bertemu kembali di dalam ibadah online sekolah minggu. Nah, adik-adik, sedih ya kita nggak bisa ke gereja untuk ibadah. Sudah 3 bulan kita stay at home. Tapi adik-adik nggak boleh sedih, meskipun ibadah di rumah, adik-adik harus tetap setia kepada Tuhan, dan juga adik-adik harus terus berdoa kepada Tuhan supaya pandemi virus corona akan segera berakhir dan kita semua bisa berkumpul kembali di sekolah dan juga gereja. Oke adik-adik? Nah, pagi ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Adik-adik sudah siap? Sudah rapi? Sudah mandi? Sudah makan? Oke, good. Nah, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur pagi ini karena Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Tuhan, pagi ini kami datang kepada Tuhan. Kami mau memuji Tuhan melalui ibadah online ini. Tuhan berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, hari ini hari apa? Iya, hari ini adalah harinya Tuhan. Nah, kita mau memuji Tuhan, kita mau bernyanyi bagi Tuhan karena hari ini adalah harinya Tuhan. Nah, adik-adik, ayo kita berdiri, kita nyanyikan pujian hari ini harinya Tuhan. Oke? Kita bersyukur hari ini adalah harinya Tuhan. Setiap hari adalah harinya Tuhan ya. Nah, jadi kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita juga mau menyanyi lagi bagi Tuhan. Kita nyanyikan lagu pujian firman Tuhan ku dengar. Nah, jadi bisa gerakannya? Oke, mari kita berdiri lagi ya. Ku
Alkitab di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 36 sampai dengan ayat 42. Nah, adik-adik yang punya Alkitab di rumah, adik-adik bisa buka dan adik-adik bisa menyimak dengan baik ya. Nah, di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas, Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan cerita kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Tuhan dan juga sudah membaca firman Tuhan. Tuhan, kami akan mendengarkan cerita tentang Petrus yang membangkitkan Tabita. Kiranya Tuhan menolong kami untuk boleh mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di kota Yope ada seorang perempuan, murid Tuhan bernama Tabita atau Dorcas. Nah, Tabita ini adalah seorang yang baik hati. Dia suka memberi sedekah ataupun sumbangan kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, Tabita ini adalah seorang tukang jahit. Tabita senang menjahit pakaian, dan setelah itu dia memberikannya kepada orang-orang yang ada di kota Yope, terutama ibu-ibu janda yang membutuhkan. Suatu hari Tabita terkena penyakit, lalu dia meninggal. Ketika Tabita meninggal, orang-orang yang ada di kota Yope, terutama ibu-ibu janda yang sudah menerima pakaian yang dibuatkan oleh Tabita, merasa sangat sedih. Mereka menangis karena mereka merasa kehilangan akan seorang Tabita yang baik hati dan suka memberikan sumbangan kepada mereka. Nah, adik-adik, saat itu mereka pergi ke rumah Tabita dan mereka membersihkan tubuh Tabita, memandikannya dan memindahkan tubuhnya ke ruang atas. Lalu ada satu orang menyuruh 2 sahabatnya untuk pergi ke kota Lida untuk memanggil Petrus, karena dia mendengar bahwa Petrus ada di kota Lida. Dan segeralah 2 sahabatnya itu pergi ke kota Lida untuk menjumpai Petrus, lalu menyampaikan pesan bahwa Petrus harus segera ke kota Yope. Dan Petrus bersama 2 orang itu segera menuju ke kota Yope. Ketika Petrus tiba di kota Yope dan orang-orang sudah ramai di sana dan mereka menangis membawa baju-baju buatan Tabita untuk mereka. Nah, setelah itu Petrus melihat Tabita terbaring dan Petrus menyuruh orang-orang yang menangis itu untuk keluar ruangan dan tinggallah Petrus bersama Tabita.
Tabita di situ. Lalu Petrus berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Setelah Petrus selesai berdoa, Petrus berkata kepada tubuh Tabita, "Tabita, bangkitlah." Tiba-tiba mata Tabita terbuka dan Petrus memegang tangannya, membantunya berdiri. Petrus menunjukkan kepada orang-orang bahwa Tabita tidak meninggal. Tabita telah menjadi hidup kembali. Dan Petrus membawa Tabita keluar ruangan untuk bertemu dengan orang-orang yang ada di luar. Nah, peristiwa itu diketahui banyak orang yang ada di kota Yope. Dan banyak orang juga yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus karena mukjizat yang dilakukan oleh Petrus. Nah, adik-adik, melalui cerita ini kita mengerti bahwa Tuhan Yesus menolong Petrus untuk melakukan pekerjaan Tuhan Yesus yang dilakukan sebelum Tuhan Yesus kembali ke surga. Lalu, bagaimana sikap kita? Kita harus menghormati dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan apa yang harus kita lakukan setelah kita mendengar cerita ini? Kita berterima kasih kepada Tuhan atas karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik, cerita kita sampai di sini. Nah, kakak ada challenge buat kalian, yaitu ayat hafalan. Terdapat di dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-14 yang berbunyi, "Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Sekali lagi ya, Yohanes pasal 14 ayat 14, "Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Amin. Nah, adik-adik bisa merespon video sekolah minggu ini dengan cara merekam ketika adik-adik menghafalkan ayat hafalan. Dan setelah itu jangan lupa dikirimkan ke nomor WA yang ada di bawah ini ya. Nah, akan ada hadiah yang menunggu kalian. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu ini. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami bersyukur karena kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Tuhan memberikan setiap kami Roh Kudus yang senantiasa menolong kami, menyertai kami, dan juga menghibur kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, sampai jumpa minggu depan ya. Bye-bye. Untuk persembahan, jika adik-adik ingin memberikan persembahan, adik-adik bisa meminta mama atau papa di rumah untuk mentransfer ke rekening GKT yang ada di bawah ini, atau adik-adik bisa mengikuti yang ada di layar dengan cara men-scan barcode yang ada, dan juga adik-adik bisa menambahkan angka 1 pada nominal terakhir transferan adik-adik. Oke, terima kasih adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.